Shalom, selamat sore Ibu. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hendrik Data Togo, kelas B, NIM 03 2019 0041. Macam hipotesis. Hipotesis yang pertama, di sini ada hipotesis alternatif. Hipotesis kerja kerap juga disebut hipotesis alternatif, yang sering disebut HA. Namun, ada kalanya hipotesis disimpulkan dengan H1. Jadi, hipotesis kerja ini berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Hipotesis ini juga bisa menunjukkan adanya perbedaan antara dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dengan variabel yang lain. Contohnya, adanya hubungan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan lowongan pekerjaan. Yang kedua, hipotesis nol. Sedangkan hipotesis nol biasanya disimpulkan dengan HO. Nama lain hipotesis ini adalah hipotesis statistika. Dinamai demikian karena sering dipakai dalam penelitian kuantitatif yang membutuhkan perhitungan statistik. Kebalikannya dengan hipotesis HO. Menerangkan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contohnya, tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan mahasiswa dengan peluang mencari pekerjaan. Hipotesis yang ketiga, hipotesis asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara antara hubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi, hipotesis ini dirumuskan berdasarkan rumus masalah. Asosiatif atau menggambarkan suatu hubungan. Dalam pengertian lain, hipotesis asosiatif secara eksplisit atau terang menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel yang keempat, hipotesis deskriptif. Berbeda dengan hipotesis asosiatif, hipotesis deskriptif justru menunjukkan hubungan antara variabel secara implisit, sehingga hubungan tersebut cenderung tersembunyi, tidak jelas seperti hipotesis penelitian. Jadi hipotesis deskriptif hanya memberi gambar tentang sampel penelitian. Contohnya, setengah penduduk Pulau Jawa adalah petani. Contoh adalah mahasiswa yang aktif berorganisasi memiliki IPK yang tinggi. Dinukil dari sosiologis pada contoh pertama, variabel penelitian yang ditemukan yakin jumlah penduduk dan penjelasan pekerjaan. Sementara itu, variabel dari contoh kedua adalah tingkat keaktifan berorganisasi dan IPK. Hipotesis yang kelima, di sini ada hipotesis komparatif. Macam hipotesis yang terakhir, hipotesis komparatif menurut Sugiono, hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dengan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Sedangkan menurut Ridwan, hipotesis komparatif dirumuskan untuk memberikan jawaban pada permasalahan, yang berarti bersifat membedakan. Secara ringkas, hipotesis komparatif adalah hubungan tentatif dari rumusan masalah yang komparatif, artinya variabel sama hanya saja
populasi sampel atau keadaannya yang berbeda. Nomor 2, analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih dari satu variabel. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antara variabel. Baik, terima kasih. Mungkin ini penjelasan dari saya.